Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum hari ini. Waktunya hari ya, 15 menitan aja tiap hari. Saya mencoba membantu menjawab curhatan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu atau setidaknya teman-teman jadi lega karena udah curhat. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Yuk silakan kalau yang mau curhat, boleh langsung tanya tangan yuk. Yuk, Mas Iqbal Maulana. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan boleh jeda nggak? Boleh, boleh-boleh Enggak. aja. Maksud saya sih gini, maksudnya kan saya kan ada stok yang udah menipis kan, Kang. Hmm. Jadi kalau misalnya jedanya itu bukan cuma sehari, entah mungkin beberapa hari lah gitu, mungkin bisa sampai 2-3 hari gitu, Kang, atau 4 hari mungkin. Atau bagusnya mungkin entah buat baru lagi nanti ikannya gitu. Oh jangan, lanjutin aja. Itu masnya nggak ada pilihan terbaik, hanya ada pilihan buruk dan terburuk. Pilihan yang mending dan buruk. Kalau iklannya dilanjutin kan bisa kena penalti, nggak bisa ngirim. Atau variannya di offin juga mungkin konversinya kurang. Karena yang larisnya mungkin varian apa gitu ya. Jadi jeda aja nggak apa-apa, mau gimana lagi. Nggak ada pilihan terbaik, yang ada pilihan mending dan buruk. Iya ya, berarti ya itulah ya, berarti jeda lah yang masuk akal gitu ya. Paling nggak painful sih jeda. Oke, makasih, Kang. Siap, sama-sama. Yuk, siapa lagi? Ada lagi? Alhamdulillah, baik-baik saja bisnis. Yuk, Mas Hari Pasar yuk. Kang, mau tanya sedikit lah. Ini nggak tahu lah, beberapa minggu terakhir ini kan, kalau misalnya ada penjualan tiba-tiba kan di salah satu produk misalkan kan, itu misalnya lebih dari satu gitu, itu tiba-tiba biaya iklannya langsung nge-spike tinggi gitu Kang, langsung kayak ROAS-nya jadi turun itu Kang. Dari yang harusnya maksudnya biasanya 88, malah sekarang dapatnya sekitar 32 itu Kang. Oke. Oh tinggi, Itu kan, tinggi atau apa? Biayanya tinggi maksudnya, sehingga ROAS rendah gitu maksudnya. maksudnya apa? Karena memang ada kenaikan biaya iklan atau maksudnya gara-gara perubahan dari cost per klik menjadi cost per apa namanya? Cost per miles. Cost per miles itu Kang. Jadi Itu biaya emang iklannya jadi lebih mahal gitu. enggak sih, itu mah udah dari lama. Kalau misalkan tiba-tiba ada orderan banyak, memang ROAS-nya meninggi. ROAS-nya meninggi di jam itu ya, atau di menit itu. Terus dia akan iklannya jadi banyak, dan kalau nggak berhasil menemukan pembeli baru, jadinya boncos memang. Memang gitu, salah satu Oh, kelemahan JB Max. Dari dulu itu mah. tapi nggak tahu ya beberapa sebulan terakhir ini lah memang kerasa kali bulan 6 ini, bulan 5 kemarin oke-oke aja maksudnya ROAS kan nggak terlalu parah kali lah. Bulan 6 ini gawat kali memang. Enggak, alasannya bukan itu, karena memang sepanjang tahun kalau teman-teman cek produk performance teman-teman, galak ROAS itu nggak ganti-ganti. Berubah-ubah pasti. Pasti berubah-ubah. Nah, yang itu juga yang spike tadi, ya itulah kenapa sering saya bilang bahwa untuk ngebangunin JB Max ya, secara paling ampuh saat ini ya, yaitu si arisan pre-order tadi. Jadi nyuruh temen minggir ROAS kita, gitu. Oke? Oke Kang. Kasih Kang. Siap, sama-sama. Jadi yang sabar aja, Mas siapa tadi? Mas Hari ya. Yuk, Mas Tanu, Mas Nika, yuk. Ya, kan kalau toko baru itu kita sarannya emang GMP Max sih Kang, jangan yang ROAS sih Kang. Terus untuk fake order itu pengaruh gak Kang? Maksudnya kita nyuruh teman untuk beli dulu gitu, biar kita ini kasih ulasan atau komentar. Gitu aja sih. Kalau toko baru biasanya GMV Max ROAS nggak jalan memang, atau jalannya pelan-pelan biasanya ya. Makanya tergantung berapa banyak tokonya. Kalau tokonya masih 1-2 main auto aja. Kalau saya jadi masnya misalkan toko 1-2 auto aja. Tapi set batas, alias harus tahu kapan boncos kapan tidak, karena kalau enggak bisa boncos parah. Terus yang kedua tadi apa ya? Satu dulu aja. Yang fake order Kang. Oh iya, fake order sedikit aja lah. Fake order itu efektif, efektif meningkatkan penjualan karena trust ya. Tapi saya tidak melakukan. Tapi kalau saya melakukannya friend order ya, friend order artinya saya menghasut teman saya untuk beli faksa rela, paksa rela. Kalau menghasut teman untuk beli ya boleh dong, masa nggak boleh? Walaupun harga murah ya boleh dong. Kan kita ini marketing, efektif. Oke? Oke. Makasih Kang. Siap, sama-sama.
Yuk Mas Alfaruk yuk. Halo, halo Kang. Halo. Kang, ya siap mau nanya buat toko itu kalau libur sehari itu diaktifin fitur libur tuh ngaruh nggak sih Kang? Kayak sehari aja besok dihidupin lagi gitu pulsanya. Aman, sehari mah aman. Aman. Emang Kang, ya? Maksudnya kan kayak saya sebelumnya belum pernah sih kayak saya offin gitu. Aman sehari mah. Kalau 3 hari, 4 hari, 5 hari baru kerasa. Kalau sehari aman. Maksudnya tuh kalau dari POV-nya algoritma Shopee sama customer itu kayak gimana Kang ya? Maksudnya kayak tiba-tiba udah nggak muncul lagi di pencarian, terus lusanya itu muncul lagi atau gimana? Soalnya kebetulan ada beberapa toko saya itu yang udah jadi market leader gitu loh Kang di pencarian itu. Takutnya dia nurut gitu. Sedikit banyak iya ya, tapi sehari sih nggak ngaruh-ngaruh amat. Dan kalau Masnya udah berpikiran untuk libur kan ada sesuatu yang penting ya. Kalau ada sesuatu yang penting dulu. Apalagi kalau menyangkut kewarasan atau misalkan ada mau acara keluarga yang penting, ya udah atuh kenapa libur aja. Jangan terlalu cinta. Oke. Siap. Terima kasih Kang. Tapi dari POV customer yang paling kerasa sih ya, sama kayak stok kosong ya. Udah di ATC, udah di keranjang pas mau dibeli ya. Tokonya libur nggak bisa di-check out sih ya paling ini. Oh Oke. gitu. Siap Kang. Sip. Yuk, oh nih Mas Amir kayaknya. Yuk Mas multi stiker yuk. Oke, dipencet. Wes. Halo. Oh yuk gimana? Oh Kang, ini percakapan kita sebelumnya itu soal aku stuck kan. Oh, terus aku mikir bilang kira-kira apa yang bagus dibuat. Ternyata aku coba invest saham Bang. Aku invest saham, terus aku bikinkan kontennya di TikTok. Wah, ternyata meledak, Cok. Pakai apa? Meledaknya pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT itu banyak bisanya, Kang. Iyalah udah pintar dia. Terus ini aku tahu ini setelah dapat insight dari Kang Gani. Terus meledak TikToknya, terus aku coba ternyata ada dibilang Codex. Oke. Codex itu setelah aku pelajari ternyata dia bisa disuruh untuk kerjain toko kita mulai dari iklan. Mungkin saya baru coba di iklan. Saya coba untuk suruh dia tolong kau seleksi produk ini yang mana ini begitu, jalankan iklannya semua. Tapi saya belum coba untuk coba suruh dia untuk jalankan promonya. Kalau bisa jalan dua-duanya Pak, bisa memangkas biaya. Yang cukup banyak untuk begitu. Tapi aku yang jadi pertanyaanku di sini kan, ini akan punya pengalaman tidak menggunakan Codex ini, karena dia kayaknya dia bisa banyak hal dia kerjakan di Shopee. Saya takutnya ketika saya gunakan itu dia ini melakukan hal-hal yang di luar yang saya suruh. Dia kan jadi dia mungkin merasa dirinya pintar. Waduh, gimana ini? Saya pakai yang lain, bukan pakai Codex ya. Ada pengalaman saya juga masih hati-hati. Yang utama tuh brain-nya atau knowledge-nya dia yang kita kasih. Jadi kalau kosongan ya, Mas Amir harus ngasih apa ya? Dot skills namanya. Ya intinya otaknya lah. Otaknya pakai Mas Amir. Misalkan kalau ini gini. Jadi dia nurut. Kalau umum dia memang ngaco banget. Bukan ngaco banget ya. Mungkin nggak sesuai. Tapi saya pun udah pakai brand gitu, masih tetap saya pantau sih, nggak full otomasi. Jadi pernah, dan memang arahnya ke sana. Meta juga kan sekarang udah launching yang sama ChatGPT juga ya. Arahnya memang ke sana sih. Jadi gitu. Tadi yang digunakan apa kan selain ChatGPT? Yang semacam Codex yang akan gunakan? Kalau saya pakai script ya, pakai JavaScript, tapi semi otomatis, full otomatis. Jadi saya bikinnya pakai Arti Gravity kalau saya. Bukan dari Google, bukan dari OpenAI. Iya. Ya, 11-12 lah. Iya, dari aku itu aja sih, tapi makasih Kang, ini insight-nya ini berguna banget buat aku nih. Saya tidak dibilang soal konten, ya mungkin tak sampai di sini. Semangat kembali untuk kerja Shopee-nya. Seberapa meledak itu? Yang konten TikTok-nya atau apa?
Dengan TikToknya. Ya bagus lah perkembangannya karena dia bisa sampai 5.000, 6.000 tayangan dari konten yang Oh, dari buat di ChatGPT. mantap, mantap. Hati-hati, jangan Padahal menjerumuskan. itu akun baru. Iya. Hati-hati ya, nanti ditangkap polisi gara-gara masih tahu yang salah. Hati-hati. Iya sih. Iya ya Kang. Itu aja dari aku. Makasih ya Kang sebelumnya ini. Siap, sama-sama. Yuk, ada lagi masih ada waktu. Yuk, Mas Banu yuk. Ya, Kang, untuk insight-insight yang lain untuk apa namanya yang tadi kan yang Shopee kita iklannya bagus apa enggak, apa ini tuh bisa pakai AI juga, Kang? Oh bisa banget. Bisa Hmm. banget. Mm-mm. Pakai apa tuh, Kang, ini, Kang? Oh, saya pakai notebook LM ya. Saya pakai notebook LM, anti gravity, ChatGPT untuk yang casual, artinya bukan yang berat lah, bukan yang berat. Gemini jarang saya pakai untuk analisis. Saya pakai Yang itu. berbayar apa yang free? Oh, ini. Duh, AI saya berbayar semua. Saya pakai berbayar. Lebih ini, Kang, ya? Hasilnya Lebih lebih apa? mantap ya, Kang? Enggak, sebenarnya lebih tepatnya saya mau push diri saya untuk pakai terus, untuk ngulik terus, karena udah bayar kan. Ya, itu aja sih. ChatGPT plus, Dreamina plus, hampir semua berbayar sih yang saya AI. Notebook LM juga ini, Kang, ya? Juga rekam edit, Kang, ya? Maksudnya? Yang notebook LM tadi, Kang. Kenapa? Di antara apa semuanya tadi, Kang, yang Kang sebutin, yang paling itu, yang paling yang saya pakai untuk Shopee banget notebook LM. Oh gitu, Kang. Coba Oke. Kang aja. Ada ini Kang bikin apa konten tentang itu, Kang? Tentang AI gitu. Itu susah itu bikinnya. Ada itu di materi bootcamp. Saya kasih tahu best practice-nya sama di Keleketek yang di Bandung. Oh, itu waktu pertemuan pertama. Nanti ada lagi pertemuan ke-7 kalau nggak salah atau ke-8. Oh, itu susah. Oke, Kang. Nah, terus Kang. Makasih, Kang. Siap, silakan ngulik sendiri. Kang. Siap. Ya, barokallah. Yuk, Mas Nitonux yuk. Lo, pencet. Wah, kalau gitu pencet. Halo. Gitu. Ya, Kang Gani. Yuk, terakhir yuk. Iya, maaf. Ini mau tanya untuk iklan yang kurang optimal nih, Kang. Jadi contoh kasus nih di aku ini iklan pagi jam 9 itu sampai jam 2 itu kurang lebih 100.000. Itu sebanyak 18 produk. Oke. Maksud aku ini itu lebih baik iklan produk yang winning misalkan di filter iklan yang winning itu berapa jadi lebih sedikit, atau dibiarin kayak yang kasus sekarang itu iklan lebih banyak tapi dia makan rata di banyak produk gitu. Tergantung apa ya, skor tokonya lah. Kalau udah ada yang winning, misalkan saya winning itu apa? Nah, definisi winning dulu ya. Bagi saya winning itu adalah minimal 1 per hari keluar ya. 1 per hari konsisten. Nah, yang jangan harap gitu kan, Kang ya? Ya itu definisi saya best seller itu 1 per hari aja, bukan 10, bukan 100. 1 per hari. Ada itu kan. Nah, kalau udah ada 4 yang kayak gitu, jangan harap 5, 6, 7. Boleh berharap tapi susah banget. Jadi kalau udah ada 4, udah cukup aja. Mending ke toko lain daripada teman-teman cuka-cukin. Itu best practice saya. Ya silakan kalau mau coba ke 5, ke 6, ke 7, kecuali Anda main murah atau brandingnya bagus, itu susah banget, berat. Berarti maksudnya dimaksimalkan yang winning itu aja, Kang ya, biar bisa iklannya menghemat gitu. Ya tadi kalau udah ada yang winning belum? Kalau misalkan belum ada yang winning ya harus tebar jala dulu. Tergantung. Ya enggak? Jadi kejarnya winning 4 menurut saya. Menuju ke sana iklan banyak aktif nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada winning 4 atau 5 lah. Atau 3 sih realistisnya 3. Saran saya yang lain nggak iklan. Gitu Mas.
Maksudnya itu berarti 3 yang diiklanin, berarti yang lain dicoba nggak diiklan, dihentikan dulu gitu ya? Kan maksudnya bukan dikalin ya, main santai, Oh, entah mungkin luasnya ngawur atau di iklan produk otomatis. Yang jelas jaga jaga algoritma. Karena kadang yang winning pun kadang dia tiba-tiba mendelep. Nah kalau kita udah punya bibit yang lain enak. Gitu Mas. oke. Iya Kang. Ya makasih banyak Kang. Siap, sama-sama. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi besok lagi insya Allah. Di Bandung jangan lupa kita jumpa yuk tiap minggu insya Allah. Offline ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.